Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kerabat musik, selamat berkunjung di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan bermonolog dengan pokok bahasan paduan suara. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sabri Sanigaya Sunadi. Saya mahasiswa Universitas Pasundan, Prodi Seni Musik angkatan 2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi paduan suara. Lalu poin yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah singkat paduan suara. Yang ketiga, ada jenis dan pembagian suara. Dan yang terakhir, ada karya paduan suara. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi paduan suara. Secara teori, paduan suara merupakan istilah yang merujuk kepada ensemble untuk musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensemble tersebut. Umumnya, suatu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri atas beberapa bagian suara. Dan paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirijen atau choir master yang umumnya sekaligus adalah pelatih paduan suara tersebut. Secara gampangnya, bahasa umumnya paduan suara bisa diartikan penggabungan dua suara atau lebih yang membentuk satu kesatuan yang harmonis. Begitu kurang lebih. Selanjutnya poin kedua, yaitu ada sejarah paduan suara. Nah, untuk sejarahnya ini sudah sangat panjang, malah paduan suara ini sudah dipakai 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi menurut beberapa sumber, perkembangan paduan suara ternyata telah ada 3000 tahun sebelum Masehi, pada saat masa Yunani kuno, dan dibawakan oleh kenisah-kenisah Sumeria sebagai barisan lagu pujian yang dikutip dari Alkitab. Lalu ribuan tahun kemudian, tepatnya sekitar tahun 800-an, Eropa mulai menunjukkan kemajuan di bidang seni. Terbukti dari perkembangannya tersebut, suatu jenis musik yang bernama polifonik tercipta. Beralih ke kisaran tahun 1100-an, seorang komponis tersohor asal Prancis yang bernama Perotin berhasil melakukan revolusi besar terhadap dunia musik. Lanjut ke kisaran tahun 1600-an, perkembangan instrumen musik mulai menyebar luas. Perpaduan instrumen dan perpaduan suara mulai dipromosikan sebagai suatu karya yang umum. Dan puncaknya, pada tahun 1700-an, dua komponis dunia asal Jerman, yakni Johann Sebastian Bach dan George Frederick Handel, mengubah arah pandangan dunia mengenai paduan suara, di mana karya mereka yang berjudul Passion tahun 1729 dan Messiah tahun 1742 menjadi karya yang banyak dijadikan tolak ukur beberapa negara di masa tersebut. Tahun demi tahun perkembangan karya musik paduan suara terus melesat ke berbagai negara. Tepatnya pada awal abad ke-19 tahun 1930, bermunculan komponis handal yang dengan berbagai karya gemilang mereka hingga populer sampai saat ini. Oke, selanjutnya poin ketiga, yaitu ada jenis dan pembagian suara dalam paduan suara. Yang pertama ada unisono. Nah, unisono itu apa? Unisono itu adalah paduan suara dengan menggunakan satu suara. Misalkan kalau cewek, dia memakai suara sopran, semua sopran rata. Dan yang kedua ada cowok, misalkan dia memakai suara bass, semua seragam memakai suara bass. Jadi unisono itu hanya menggunakan satu suara. Selanjutnya ada dua suara sejenis. Nah, untuk paduan suara ini biasanya kalau misalkan cewek memakai sopran dan juga suara alto, itu untuk cewek ya. Dan untuk cowoknya itu memakai suara tenor dan bass. Jadi terpisah antara cewek dan cowok. Misalkan cewek sopran alto dan cowoknya hanya tenor dan bass. Dan selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tiga suara sejenis. Nah, kalau ini pembagian suaranya, yang pertama ada sopran, alto, dan biasanya ini dipakai cewek ya, suara untuk cewek. Dan untuk cowoknya yaitu tenor, dan bass. Artinya setiap pembagian ini tidak bisa digabungkan untuk tiga suara sejenis.
Untuk cewek ada sopran dan alto, untuk cowoknya ada tenor dan juga bass. Jadi tidak bisa disatukan. Nah, untuk pembagian yang selanjutnya yaitu ada 3 suara campuran. Nah, untuk kategori ini ada perpaduan atau penggabungan wanita dan pria. Misalkan perpaduan antara sopran, alto, dan bass. Berarti kan soprannya itu dipakai untuk suara cewek, altonya itu suara cewek, dan yang terakhir bassnya itu dipakai untuk suara cowok. Jadi ada penggabungan nih antara cewek dan cowok. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu 4 suara campuran. Untuk pembagian ini biasanya dipakai untuk paduan suara umum ya, dan biasanya paduan suara ini juga pembagiannya sering dipakai untuk acara-acara tertentu. Nah, untuk formasinya yaitu alto, sopran, tenor, dan bass. Untuk soprannya itu cewek, untuk altonya itu cewek, untuk tenor cowok, dan bassnya juga cowok. Jadi ada 2 perpaduan yang digabungkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembagian suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan kategori paduan suara. Yang pertama, ada vokal group. Nah, untuk vokal group ini beranggotakan atau berisikan terdiri dari 3 sampai 12 orang. Jadi skalanya hanya kecil, tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada paduan suara kecil. Nah, untuk paduan suara kecil ini terdiri dari 12 sampai 28 orang. Dan yang selanjutnya ada paduan suara besar. Dan paduan suara ini termasuk paduan suara untuk skala yang paling besar, yaitu terdiri dari 28 orang sampai lebih. Jadi tidak bisa terhitung 28 orang lebih gitu. Selanjutnya ada kategori paduan suara untuk berdasarkan genrenya masing-masing. Yang pertama ada simfonik, yang kedua ada opera, yang ketiga ada jazz, yang keempat ada menyanyikan lagu nasional, dan juga bisa lagu populer atau lagu keagamaan. Kategori selanjutnya yaitu berdasarkan lembaga. Nah, yang pertama keagamaan. Biasanya ini dipakai paduan suaranya dipakai di, misalkan contoh di gereja-gereja, kan banyak tuh ya kalau misalkan di gereja yang memainkan paduan suara. Terus juga di lembaga pendidikan, misalkan di sekolah-sekolah, ketika upacara berlangsung sering ada menyanyikan lagu nasional lewat paduan suara. Yang ketiga itu ada umum, dan umum ini biasanya dipakai paduan suara yang dipakai masyarakat umum gitu. Yang keempat ada profesional, dan profesional ini biasanya dipakai para musisi-musisi besar tanah air ataupun musisi-musisi yang memakai orkestra paduan suara. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan sebuah karya paduan suara yang berjudul apa ya kira-kira. Nah, untuk singkatnya saya akan menampilkan videonya saja langsung. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Enjoy untuk menyaksikan videonya. Mudah-mudahan kedepannya saya akan rajin membuat konten seputar musik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.